Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nalki marrah ma'i ma'aman ma'a Ustadz Faiza. Bismillahirrahmanirrahim. Anak-anak, hari ini kita akan belajar tentang iman kepada malaikat. Apa itu malaikat? Berapa jumlahnya dan apa saja tugasnya? Itu yang akan kita pelajari hari ini. Sebelumnya, ada yang masih ingat iman kepada malaikat itu urutannya berapa dalam rukun iman? Ya, iman kepada malaikat termasuk rukun iman yang kedua. Langsung saja, ayo kita belajar. Apa itu malaikat? Ayo anak-anak, ada yang sudah pernah bertemu malaikat? Jadi begini, malaikat adalah kata jamak dari malakun. Malakun artinya utusan. Jadi pertama-tama malaikat itu adalah utusan Allah. Malaikat adalah makhluk Allah juga, tetapi malaikat ini anak-anak bukan laki-laki, bukan juga perempuan. Terus apa Ustadz? Ya intinya bukan laki-laki dan bukan perempuan. Malaikat ini dibuat dari nur, diciptakan dari cahaya. Jadi malaikat beda dengan manusia. Kalau manusia diciptakan dari tanah, malaikat diciptakan dari nur, cahaya. Selanjutnya, malaikat ini anak-anak selalu patuh kepada Allah. Artinya patuh bagaimana? Melaksanakan perintahnya dan menjauhi larangannya. Wujud malaikat ini gaib. Gaib itu bagaimana? Gaib artinya tidak bisa diraba, tidak bisa dilihat, atau tidak bisa dirasakan oleh panca indera manusia. Jadi kalau kita masih hidup, kita itu tidak bisa melihat malaikat. Baru nanti kalau sudah mau sampai ajal kita, baru nanti akan ada salah satu malaikat yang akan bertemu kepada kita. Dan yang terakhir, malaikat memiliki akal tetapi tidak memiliki nafsu. Lah, ini bedanya malaikat dengan manusia. Kalau manusia itu memiliki akal dan nafsu, tetapi kalau malaikat hanya memiliki akal saja. Mereka tidak makan, mereka tidak minum. Lah terus kerjaannya apa Ustadz? Kerjaannya sudah dibagi masing-masing oleh Allah. Jadi 10 malaikat ini tugasnya sudah ada. Ini yang akan kita pelajari hari ini. Lah anak-anak, ada yang sudah hafal belum nama-nama malaikat? Pertama, Jibril, Mikail, Munkar, Nakir, Izrail, Israfil, Raqib, Atid, Malik, dan yang terakhir Ridwan. Jadi 10 nama ini merupakan nama-nama malaikat Allah. Apa saja tugasnya Ustadz? Langsung saja. Yang pertama, malaikat Jibril. Tugasnya menyampaikan wahyu. Wahyu ini adalah Al-Quran. Jadi tugas malaikat Jibril adalah menyampaikan Al-Quran kepada Nabi Muhammad. Ini adalah tugas utama dari malaikat Jibril. Kemudian yang kedua, malaikat Mikail. Tugasnya membagikan rizki. Jadi rizki dalam bentuk apapun, itu tugasnya malaikat Mikail. Jadi semua rizki yang diterima oleh manusia sudah diatur oleh malaikat Mikail. 3 dan 4 malaikat Munkar dan malaikat Nakir.
Lah anak-anak, Mungkar dan Nakir adalah dua malaikat yang menjaga kuburan. Menjaga kuburan bagaimana anak-anak? Jadi tugasnya itu menanyai atau memeriksa amal manusia di alam kubur. Jika amalnya baik, kalian itu rajin sholat, rajin sedekah, rajin ngaji, mereka datang menanyai amal kalian dengan wajah yang tampan, dengan wajah yang bagus. Tetapi anak-anak, jika amal kalian buruk, contohnya sholatnya bolong-bolong, sering tidak ngaji, selalu bohong kepada orang tua. Lah kalau sudah dosanya banyak begini, maka nanti malaikat Mungkar dan Nakir akan mendatangi kalian, akan menanyai amal-amal kalian dalam keadaan yang buruk. Jadi bentuknya itu buruk kayak monster, bahkan lebih angker, lebih serem daripada monster. Lah ini merupakan tugas malaikat Mungkar dan Nakir. Jadi anak-anak hati-hati, amalnya harus bagus biar nanti malaikat Mungkar dan Nakir berwajah bagus ketika datang ke alam kuburan. 5. Malaikat Israil. Lah malaikat Israil ini anak-anak tugasnya sangat luar biasa. Apa tugasnya? Mencabut nyawa. Ayo, siapa yang ingin didatangi malaikat Israil terlebih dahulu? Intinya, kalau kita sudah didatangi malaikat Israil, kita itu sudah siap dengan amal-amal yang baik, sehingga nanti kita bisa menghadap Allah dengan tenang, bisa husnul khotimah. 6. Malaikat Israfil. Tugasnya meniup sangkakala sebagai tanda kiamat. Jadi tugasnya nanti ini ada di hari kiamat sebagai pertanda bahwa hari kiamat datang. Itu merupakan tiupan sangkakala malaikat Israfil. 7. Malaikat Raqib. Tugasnya mencatat amal baik manusia. 8. Malaikat Atid mencatat amal buruk manusia. Jadi semua yang kita lakukan, amalan yang kita lakukan itu anak-anak sudah ada malaikat yang mencatat. Kalau amal kita baik maka dicatat oleh malaikat Raqib. Tetapi kalau amal kita buruk akan dicatat oleh malaikat Atid. Semoga amal seharian kita selalu dicatat oleh malaikat Raqib. 9. Malaikat Malik penjaga neraka. Dan yang terakhir malaikat Ridwan penjaga surga. Ayo anak-anak, siapa yang ingin bertemu malaikat Malik? Siapa yang ingin bertemu malaikat Ridwan? Jadi nanti anak-anak kalau sholatnya rajin, selalu berbuat baik, ngajinya juga bagus, itu insya Allah akan bertemu dengan malaikat Ridwan. Tetapi kalau sholatnya sering bolong, sering bohong, tidak patuh kepada Allah, tidak patuh kepada orang tua, maka siap-siap kalian akan bertemu dengan malaikat Malik. Intinya jangan lupa lakukan amal-amalan yang baik agar kita semuanya masuk surga. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah anak-anak, tadi kita sudah belajar apa itu malaikat, siapa saja namanya, dan bagaimana tugasnya. Intinya anak-anak tidak boleh lupa nama-nama malaikat Allah beserta tugasnya. Sudah dulu untuk hari ini, semoga bermanfaat dan barakah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.